Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di perjalanan Abu Siri. Kali ini saya ada di daerah Purwakarta. Kali ini Abu ingin bercerita tentang suatu kisah ya, tentang perjalanan juga. Silakan Pak Abu mau cerita. Terima kasih Pak Rahmat, rekan teman sahabat yang berada dimanapun ya. Semoga rekan teman yang kenal saya ya, yang belum kenal saya juga saya ucapkan terima kasih telah menonton atau klik ke channel konten ini ya. Sebelum saya bercerita, saya mohon maaf ya, karena kita harus jangan bangga sama pujian, segala puji milik Allah. Jangan kita merasa rendah karena hinaan, karena dihina sama dipuji itu sama-sama ujian ya. Saya ingin cerita nih, rekan Rahmat kan tahu garam. Iya. Rasanya garam itu apa? Asin. Asin. Tapi kalau garam itu nggak asin, disebutnya Garam palsu. Palsu ya. Jadi bagaimana kita mencari garam? Mencari garam atau garam itu dari mana? Garam itu dari air laut yang di daratan. Jadi dari air laut. Jadi di laut itu adanya ombak ya. Terus rasanya asin, ya kan? Jadi ombak itu goyangannya ada kan, reaksinya. Tapi ombak sama air kan lain, ya, lain. Tapi tidak bisa pisah kan? Enggak. Terus ombak itu ya air. Terus kalau asin sama air, itu laut itu air, bisa pisah nggak? Bisa sebenarnya, karena bisa aja air laut itu dibikin yang tawar juga. Iya, di lautnya itu bisa pisah Enggak bisa. Di lautnya garam sama air laut sama rasa asinnya menyatu di situ. Menyatu jadi tadi karena sesuatu apapun kalau tidak digandangkan kita sulit memahaminya ya. Jadi garam, asin sama air itu, kalau air laut itu tetap nyatu ya. Terus kalau ombak sama itunya nyatu juga ya. Kita kembali tadi, setelah air laut itu dikedaratkan, dibikin asin, memulai proses, namanya garam. Saya tanya lagi, kalau garam itu asin bukan Bro? Asin. Jadi kalau asin. Garam itu rasanya asin. Tapi kalau si garam itu ngaku dirinya asin, bener apa enggak? Enggak, dia garam. Tetap garam. Jadi kalau sudah jadi garam jangan ngaku asin. Tapi kalau garam itu rasanya asin, boleh nggak? Boleh. Karena kalau garam tidak asin, garam palsu. Jadi kadang-kadang orang, si garam ini apa wujudnya? Wujudnya benda. Nama. Wujud ya, atau garam itu nama, Pak Rahmat nama ya. Nama kan, nama garam. Ya, namanya garam gara-gara asin. Kalau nggak asin, dikasih nama garam nggak? Enggak ya. Jadi yang ngasih nama itu asma namanya, garam tuh nama lah. Berarti kalau hujan dari mana? Dari awan, dari laut juga. Dari laut juga. Itu orang ke mana? Ke sawah, kemana akan ada yang jatuh ke semua itu akan menuju pingin ke laut lagi. Karena kata Pak Rahmat, semuanya nyampe nggak ke laut ke air? Belum tentu, karena ada yang nyangkut di batu, di gunung, di daun, di kelapa kayu, atau di tanah yang tidak mengalir, terjebak di Solokan ya, solokan atau sawah. Piteng juga ya, di mana aja proses itu betul. Tapi ceritanya ini bukan itu, jadi jangan terjebak. Kalau garam itu tidak asin disebutnya garam palsu. Kalau orang ngaku-ngaku garam terus nggak asin, ya berarti palsu ya. Awas ya, garam gitu kan, engkau disitakan dari laut ya. Jadi yang menciptakan asin itu garam apa
itu dari bahannya dari air laut. Ya. Ya, berarti garam, kamu jangan sombong karena kamu disebut garam itu karena asin itu bukan berarti garam. Ya, berarti laut. Ini proses ikan ini ceritanya ingin asin. Nah, ikan dari Pamanten. Ikan ini kira-kira kalau disebutin ya asin-asin gitu kan, asin gitu ya, asin yang punya asin garam gitu kan. Padahal itu kan majat gitu ya, majat yang punya asin bukan garam sebenarnya. Tadi apa? Laut ya. Rasa. Rasa. Jadi yang mengetahui itu asin itu adalah rasa ya. Rasa. Tapi kalau buktinya bukan asin itu berarti rasa ya. Ya gitu kan. Jadi yang tahu rasa baru kena asin ya. Ya asin-asin gitu kan. Yang punya asin garam gitu kan. Berarti si garam ini hanya majad ya, hanya nama ya. Kira-kira si ikan ini kalau ngebut aja ya asin-asin, yang punya asin garam kira-kira ikut asin nggak? Enggak. Kalau ikan ini dideketin doang sama garam, nggak nempel, nggak asin. Nggak asin ya. Benar nggak asin ya? Nggak. Disebutan terus nggak asin. Dideketin nggak asin. Terus dia tuh berenang di laut yang luas sekali, di laut asin ya. Kira-kira ikan itu asin nggak? Enggak, belum asin, masih tawar. Masih tawar juga ya. Bagaimana si ikan itu ingin jadi asin? Atau kalau orang Jawa Barat itu dipindang, kalau di Jakarta itu diasinin. Asinin ya, berarti si garam sama apa? Sama ikannya dipopok, disatukan, diborehin, disatuin. Mau udah disatuin mau di poe gitu ya, atau dikuluk dulu atau apa nyatuinnya mah, tapi jelas penyatuannya ada ya. Nah, berarti setelah itu dipopok atau disatuin jadi asin ya. Iya, tapi ikannya syaratnya harus satu juga, ikannya harus sudah mati. Nah, udah mati ya. Kalau belum mati nggak jadi asin ya. Kalau mati kan belum mati kan dia masih itu bergerak-gerak, sehingga si garamnya akan lepas. Nah, gitu. Berarti tadi diajar mati sebelum mati ya, baru bisa asin ya. Gitu kan. Jadi udah asin ya. Berarti tadi kalau di lautan luas pun rasanya dia dibawang, diutahkan kata orang Sunda atau dimasukin itu. Diminum, dikeluarin, berenang di laut berhari berbulan tahun, tapi ya pas diangkat ke darat ikannya nggak asin. Jadi tadi mudah-mudahan rekan, teman, sahabat itu paham ya, asin-asin yang punya asin garam ya. Tapi sebenarnya yang punya asin bukan garam. Jadi kalau garam hanya nama. Ya Nabi Assalamualaikum ya, berarti siapa? Keselamatan buat para nabi. Ya. Bukan yang punya selamat itu Nabi, tapi Nabi itu orang selamat ya. Itu kalau kita ingin selamat gitu, kira-kira cuma ya Nabi Assalamualaikum, ya Rasul Assalamualaikum, gitu kan? Itu disebutin mulu, gitu. Kira-kira ikut selamat nggak? Ya belum tentu, karena kan harus kayak ikan tadi. Harus bukan hanya sekedar disebutkan atau didekatkan, tapi harus menyatu dengan yang selamat. Mudah-mudahan nempel ya. Mudah-mudahan rekan-rekan teman pahaman, karena kebanyakan orang ini saya itu mah hanya gurau kalau ada salah-salah kata. Cuman tadi ini saya bicara tentang garam ya. Garam ya. Nanti kalau orang itu udah kenal garam, ya harus ngerti asin ya. Kalau orang udah tahu asin, rasa belum tentu kenal garam ya. Karena keringat juga asin ya.
Atau banyak yang asin apa? Ya sebenarnya ada juga yang asin tapi bukan garam gitu. Tapi umumnya yang asin itu garam di tahunya itu dari rasa lidah baru ke transfer ke otak ya, rasa ada syarat yang melapor atau memberitahu bahwa ada rasa asin sehingga di si pikiran percaya bahwa garam itu asin, bahwa benda itu asin. Tapi bisa aja kan satu saat apabila orang sakit bisa aja garamnya jadi rasa pahit karena sensor sarafnya lagi error, lagi kacau, sehingga si otak menerima bahwa garam itu nggak asin. Tapi itu hanya kondisi-kondisi tertentu saja Pak. Yang umumnya sih ya namanya garam asin. Tapi si asin ini sebenarnya bukan milik garam, dia hanya dititipkan oleh si pencipta bahwa kalau wasabi itu dimajarkan atau apa tuh dari laut ya. Dari laut jadi garam terus asin itu. Bisa juga mungkin karena kondisi tertentu airnya payau, pas dibikin garamnya nggak asin gitu. Oh, gitu. Jadi supaya jangan terlalu berkembang, ini ceritanya begini. Begitu berharganya ya kalau ikan itu mati tapi sudah diasinin atau udah digaraman di pasar laku ya. Ya, Laku ya. laku. Nah, kalau kita mati ya laku nggak? Oh, enggak ya. Ya, sama kan mati gitu. Ya, Enggak. Nah, tapi ya itu yang membedakan itu asinnya. Jadi ikan ini jadi berharga, bisa tahan lama itu karena diasinkan. Beruntung si ikan ini jadi asinnya, ya, dan berharga ya dijual. Jadi itu kita tidak lebih baik dari ikan. Kalau ikan sudah diasinin berharga ya, gitu kan. Dari saya sama rekan-rekan teman-teman, karena yang tahu asin itu cuma lidah, nah, ya, yang punya rasa itu lidah, ya, yang punya asin, Ya, yang punya asin garam. nah, asin garam ya, atau bukan garam ya, cuma itu nama aja, jadi asma. Jadi harus tahu itu mah asma gak garam. Jadi nanti ada yang punya nama dari yang asin aslinya siapa gitu kan. Nah, tapi kayak muter-muter ya, tapi yang penting bagaimana perjalanan ikan ini ingin ke bawah asin, jadi bukan sekedar diomongin. Jadi dari saya sekian dulu. Sebelum itu kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, Rabbi jibni imana pi'an wa wafiqni amalan mafulan, Rabbi jibni taubatan nasuha waktu alaya, taubatan nasuha hirup di dunia ungkul ngumbara di dunia orang ukur sementara orang bakal mulan menuju alam bakal alam akhirat tempat salawasna, alam akhirat tempat salawasna. Jadi rekan teman saya ini seperti ikan bakal busuk bakal buruk ya, atau seperti ikan
bagaimana saya bawa asin. Sekian dulu dari saya, maaf kalau salah-salah kata. Kalau ya karena saya tempatnya bodoh pokoknya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.